Pasar adalah tempat untuk menghubungkan budaya dan masakan setiap negara atau wilayah, di mana setiap jalan mempunyai cerita tersendiri, dengan keunikan produk dan tradisi bangsa yang sudah lama ada. Tempat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan berbelanja, tetapi juga memberikan pengalaman menarik dan penuh warna bagi pengunjungnya. Mengacu pada pasar terkenal di dunia, Anda mungkin akan berpikir tentang pasar rempah Mesir, bazar di Istanbul, pasar Borough di London, atau pasar Agora kuno di Athena. Namun mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pasar-pasar aneh, seperti pasar aneh di Togo, pasar pengantin perawan di Bulgaria, atau pasar aneh di Somalia. Terletak di tanduk Afrika di pantai selatan Teluk Aden, Somalia telah menjadi negara merdeka sejak tahun 1991. Namun hingga saat ini, belum ada negara yang mengakui kemerdekaannya secara resmi dan hanya menganggap Somalia sebagai wilayah otonom. Somalia memiliki luas wilayah 176.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 4.500.000 jiwa. Ini adalah negara miskin dengan perekonomian yang sebagian besar bertumpu pada pertanian, peternakan, dan pengiriman uang asing. Pada tahun 2022, PDB Somalia hanya 117 miliar rupiah, dan PDB per kapita adalah 26 juta rupiah. Jumlah ini merupakan salah satu yang terendah di dunia karena mata uangnya tidak diakui secara internasional. Shilling Somalia yang diperkenalkan pada tahun 1994, tidak dapat dengan mudah ditukarkan ke luar negeri, dan dengan perekonomian yang terbelakang, masyarakat di sini tidak lagi percaya pada mata uang negaranya. Mereka ingin menukarnya dengan mata uang asing, meski tidak ada nilai tukar resmi. Orang Somalia sering menawarkan untuk menjual 7.000 uang Somalia seharga $1 Amerika, dan dari sinilah perdagangan mata uang menjadi bisnis yang sah di negara miskin ini. Pada saat yang sama, hal ini juga membentuk pasar tunai yang ramai, khususnya pasar uang di kota Hargeisa yang dianggap sebagai ibu kota Somalia. Di sini orang akan menukarkan shilling Somalia dengan mata uang negara lain, asalkan mata uang asing, namun yang paling populer tetap dolar. Setiap penjual uang di pasar Hargeisa dianggap sebagai bankir swasta. Daripada menyimpan uang di tempat yang aman, masyarakat mengikat uang dalam bungkusan dan memuatnya ke dalam gerobak atau troli, kemudian memajangnya di kios-kios di pasar ini tanpa perlu ada yang menjaganya. Dan siapapun bisa membeli uang 1 kilo bahkan 1 ton, tetapi tidak bisa membeli beberapa lembar. Pasar uang Hargeisa sangat terkenal sehingga sebagian besar pengunjung Somalia membeli beberapa ikat uang sebagai oleh-oleh untuk teman. Banyak juga yang membandingkan tempat ini dengan Wall Street di Amerika, karena aktivitas bisnisnya sangat aktif saat puncak musim turis. Akibat devaluasi mata uang Somalia, penduduk setempat hanya menjual uang tunai kepada asing dan tidak digunakan untuk transaksi sehari-hari. Di negara kecil ini ada hal-hal kecil yang bisa dibanggakan, namun transaksi tanpa uang tunai jelas merupakan yang terdepan di dunia. Mereka tidak memerlukan kartu kredit dan juga tidak memerlukan transfer. Semua jual beli terjadi di jalanan berdebu Somalia hanya dengan bermodalkan ponsel. Layanan ini disediakan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi swasta di Somalia. Mereka menciptakan ekonomi mobile banking, di mana uang disimpan ke perusahaan, dan kemudian disimpan di rekening telepon pengguna. Orang dapat membayar atau mentransfer uang satu sama lain dengan memasukkan nomor yang dipersonalisasi. Pada saat yang sama, penarikan tunai atau penambahan uang ke rekening seluler di toko khusus juga dapat dilakukan dengan cepat. Di negara ini hanya sedikit orang yang bisa membaca, dan jumlah ATM juga sedikit di seluruh negeri. Masyarakat Somalia lebih tertarik pada kesederhanaan uang seluler yang tidak memerlukan telepon pintar atau akses internet. Namun hanya telepon seluler biasa dengan pengoperasian sederhana yang dapat digunakan sepenuhnya. Provinsi Sumatera di Indonesia bagian barat merupakan salah satu daerah yang masih melestarikan berbagai macam tradisi dan budaya unik. Di antaranya adalah tradisi Marosok yang merupakan salah satu tradisi unik yang dimiliki provinsi ini. Marosok jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya meraba, kemudian Marosok adalah tradisi berjabat tangan antara penjual dan pembeli ternak.
kemudian tangan tersebut ditutup dengan kain. Selanjutnya, mereka tawar-menawar dengan cara marosok. Kerahasiaan dijaga karena berkaitan dengan nilai kesopanan, agar tidak ada intervensi pihak ketiga saat tawar-menawar terjadi, dan juga untuk menghindari pendapat sumbang dari masyarakat. Marosok menjadi tradisi hampir di seluruh pasar ternak daerah Sumbar. Beberapa daerah yang menjalankan tradisi ini adalah Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok, 50 Kota, dan Agam. Marosok merupakan salah satu cara jual beli ternak dengan simbol jari. Kedua tangan penjual dan pembeli harus ditutup dengan kain, dan tidak ada tawar-menawar dengan suara atau berbicara. Marosok itu etika berdagang hewan ternak, tujuannya agar orang lain tidak melihat berapa harga yang disepakati. Masyarakat masih menganggap pasar pengantin ini hanya ada di negara-negara terbelakang. Namun hanya sedikit yang mengira bahwa di tengah kejayaan Eropa, pasar tradisional seperti itu masih ada. Di kota Stara Zagora, setiap musim semi pasar pengantin ramai dikunjungi, gadis-gadis muda dan keluarga datang untuk menghadiri pasar ini. Tradisi ini diturunkan oleh Kalaidzi, sebuah etnis minoritas di Bulgaria. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai penambang dan sebagai salah satu komunitas terbesar di negara ini. Keluarga etnis Kalaidzi seringkali mengeluarkan putrinya dari sekolah lebih awal untuk menghindari godaan sosial, dan berharap putrinya akan memiliki masa depan yang lebih baik ketika mereka menikah. Acara pasar pengantin ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dulunya, anak perempuan pergi ke pasar ini sendiri atau bersama teman, tetapi kini mereka pergi bersama kedua orang tuanya, dan mengenakan pakaian terindah untuk menarik perhatian anak laki-laki. Setelah ada yang menggoda dan menawarkan pernikahan, keluarga mempelai wanita akan menetapkan harga dan bernegosiasi dengan keluarga mempelai pria. Harga pengantin di sini berkisar antara 46 juta rupiah hingga 92 juta rupiah, dan gadis dengan kecantikan luar biasa akan dibayar dengan harga lebih tinggi. Syarat terpenting di pasar ini adalah mereka harus perawan. Jika ketahuan mempelai wanita sudah tidak perawan, maka pihak keluarga mempelai wanita harus mengembalikan uang tersebut dan akan dijauhi oleh seluruh masyarakat. Bentuk perdagangan seperti ini mendapat kecaman keras dari masyarakat Eropa, namun menurut masyarakat Kalaidzi, hal tersebut merupakan adat istiadat yang baik dan perlu dipertahankan. Saat ini beberapa gadis mempunyai ide-ide yang lebih modern, dan mereka mencari jalannya sendiri. Namun sebagian besar perempuan yang tersisa percaya bahwa mereka hanya membutuhkan pernikahan yang disetujui oleh keluarga mereka. Ini adalah pasar sihir terbesar di dunia, yang berputar di sekitar roh Vodo yang mampu menguasai bumi. Orang Vodo percaya bahwa setiap makhluk yang ada, baik hidup maupun mati, adalah suci dan memiliki kekuatan. Dewa tertinggi dari kultus Vodo adalah Madhu dengan sekitar 100 dewa lainnya yang mewakili semua bidang kehidupan. Ternak akan digunakan untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa ini. Hal yang menarik dalam agama Vodo, para wanitanya akan memimpin ritual untuk membantu orang ketika mereka menghadapi masalah dalam hidup, seperti penyembuhan, pernikahan dan hutang. Pasar Jimat Akodesewa adalah tempat praktisi Vodo membeli barang yang berhubungan dengan ritual Vodo. Barang-barang ini dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesehatan, dan menarik kekayaan. Di sini Anda berkesempatan berbelanja barang-barang unik seperti kepala buaya, taring babi hutan, dan tokek yang berjejer, membuat siapapun yang melihatnya pertama kali akan takut. Meski dijual di ruang terbuka, namun bau busuk bangkai hewan yang membusuk, membuat ruangan di sini sangat pengap. Sedangkan harga barang-barang tersebut tidak murah. Misalnya gelang tulang gajah berharga Rp1.200.000, atau kepala hiena kering berharga sekitar Rp4.500.000. Pasar Jimat Akodesewa dianggap sebagai kiblat suci bagi masyarakat setempat, dan tujuan wisata menarik bagi pengunjung ke Afrika. Perdagangan retail di kawasan ini telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Selain itu di pasar ini masyarakat juga menjual jimat dan obat-obatan khusus untuk mengobati penyakit, mulai dari flu hingga kemandulan.
Pasar Penyihir Mercado de las Brujas terletak di pusat La Paz, ibu kota utama Bolivia. Kota ini terletak di lembah pegunungan Andes, pada ketinggian sekitar 4.100 meter di atas permukaan laut, dianggap sebagai ibu kota tertinggi di dunia. Terletak di kawasan yang sibuk, pasar ini merupakan destinasi yang akrab bagi wisatawan yang menyukai hal-hal misterius. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jimat, seperti jimat kedamaian, rejeki, dan cinta. Menurut mereka, kubur saja jimat ini di bawah lantai, dan seluruh anggota keluarga akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan. Selain itu, Pasar Penyihir de las Brujas juga menjual patung-patung dengan bentuk aneh, yang diakini sebagai tempat tinggal makhluk halus. Dan pemilik toko akan sangat antusias untuk memberi saran kepada Anda, ketika Anda ingin belajar tentang jimat, dan merupakan akhir dari kisah pasar teraneh di planet ini. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.